Terdapat sekitar 281 juta orang yang tinggal di luar negara kelahirannya pada tahun 2020. Dan pada tahun lalu saja, Indonesia mengirimkan 3,44 juta pekerja migran. Hai Sobat UN, kembali lagi bersama saya Goni di UN Bercerita. Apa yang kamu pikirkan ketika mendengar kata migran? Menurut IOM, migran adalah individu yang pindah dari tempat tinggalnya, baik di dalam suatu negara atau melintasi perbatasan internasional untuk sementara atau permanen dan karena berbagai alasan. Pekerja yang mencari peluang di luar daerah asalnya disebut juga migran. Pelajar yang sedang belajar di luar negeri juga bisa disebut imigran. Bertepatan dengan Hari Migran Internasional yang jatuh pada 18 Desember, hari ini saya akan mengajak kamu untuk belajar lebih jauh tentang migrasi. Yuk, kita ke pembahasan pertama. Migran adalah orang yang melakukan migrasi. Sedangkan migrasi sendiri adalah proses perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Ada banyak jenis migrasi. Berdasarkan wilayah geografis, kita dapat mengklasifikasikan migrasi menjadi migrasi internal dan migrasi internasional. Perpindahan penduduk dalam suatu negara dari pedesaan ke kota, dari satu kabupaten atau provinsi ke kabupaten atau provinsi lain di negara yang sama disebut migrasi internal. Migrasi internasional terjadi ketika orang melintasi batas negara dan tinggal di negara tuan rumah untuk jangka waktu minimum tertentu. Kita juga mungkin sering mendengar istilah migrasi teratur atau tidak teratur. Migrasi teratur mengacu pada perpindahan yang terjadi sesuai dengan hukum negara asal, transit, dan tujuan. Sedangkan migrasi tidak teratur adalah perpindahan orang yang terjadi di luar undang-undang, peraturan, atau perjanjian internasional yang mengatur masuk atau keluar dari negara asal, transit, atau tujuan. Penyelundupan manusia termasuk dalam kategori ini. Migrasi dapat terjadi secara sukarela atau dengan paksaan. Migrasi sukarela terjadi ketika seorang migran secara sadar atau rela memutuskan meninggalkan negara asal atau negaranya dan dapat memasuki negara lain dengan persetujuan pihak yang berwenang. Migrasi untuk tujuan bekerja, belajar, dan pembentukan keluarga atau reunifikasi termasuk dalam kategori ini. Sebaliknya, migrasi paksa adalah perpindahan migrasi yang meskipun pendorongnya beragam, namun melibatkan paksaan. Migrasi pengungsi Palestina dan Rohingya yang disebabkan oleh perang dan kerusuhan politik merupakan contoh migrasi paksa. Migrasi juga dapat ditentukan oleh faktor pendorong. Misalnya saja migrasi lingkungan atau iklim. Istilah ini banyak digunakan untuk menjelaskan fenomena di mana masyarakat berpindah ke dalam suatu negara atau ke negara lain sebagai akibat dari perubahan lingkungan yang progresif yang berdampak buruk pada kehidupan mereka. Sekarang, kamu tahu bahwa migrasi mencakup wilayah yang luas. Selanjutnya, mari kita bicara tentang Hari Migran Internasional. Hari Migran Internasional dirancang untuk merayakan para migran, mengadvokasikan hak-hak mereka, dan untuk mendorong komunitas internasional bekerja sama memanfaatkan sisi positif migrasi. Dengan mengusung tema bertindak hari ini, Anda bisa menjadi bagian dari solusi. IOM mengajak setiap individu untuk mempromosikan dampak positif migrasi dan bersama mencari solusi terhadap tantangan migrasi. Kemitraan merupakan inti dari upaya mewujudkan janji migrasi dan kita semua dapat turut berperan. Pada hari ini, IOM menegaskan kembali komitmennya untuk mendorong pengelolaan migrasi yang manusiawi dan tertib demi kepentingan semua orang, termasuk komunitas asal, transit, dan tujuan.
ada 5 cara agar negara dapat mempromosikan migrasi yang aman. Pertama, membuka reunifikasi keluarga bagi para migran di semua tingkat keterampilan. Kedua, membuat program-program pemerintah untuk migrasi pekerja. Ketiga, memberikan izin tinggal atau izin kerja kepada migran. Keempat, memperkenalkan visa bagi migran dengan keterampilan khusus. Kelima, memberikan visa kemanusiaan bagi orang-orang yang berada di dalam situasi sulit. Lalu apa aja sih yang dilakukan oleh IOM untuk mendorong migrasi yang aman? Yuk kita ke pembahasan selanjutnya. Organisasi Internasional untuk Migrasi atau IOM berada di garis depan dalam mengelola migrasi demi kepentingan semua orang. Di Indonesia, perjalanan IOM dimulai pada tahun 1979 dengan fokus pada tantangan dan peluang migrasi di wilayah yang dinamis ini. Mari kita telusuri bagaimana IOM Indonesia mengubah kehidupan dan komunitas. IOM Indonesia memerangi perdagangan manusia atau TPPO untuk melindungi kelompok rentan, memberikan harapan dan awal yang baru. Dengan memberdayakan pekerja migran, IOM mendorong praktik ketenaga kerjaan yang inklusif dan mengadvokasikan hak-hak dan kesejahteraan mereka. IOM meningkatkan kapasitas mitra pemerintah dan non-pemerintah untuk mencegah, meminimalkan, dan menghadapi pengungsian dan migrasi lingkungan akibat bencana alam dan bencana akibat ulah manusia serta dampak jangka panjang dari perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Masing-masing dari kita mempunyai peran. Melalui empati, pengertian, dan tindakan, kita melakukan perjalanan bersama menuju dunia yang lebih inklusif dan penuh perdamaian. Teman-teman, itu tadi informasi mengenai Hari Migran Internasional. Jika teman-teman memiliki informasi lainnya, tulis yuk di kolom komentar. Saya Karina, sampai bertemu lagi di UN Bercerita selanjutnya.